Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan aplikasi tentang rumah sakit yang kelompok kami buat. Di sini ada halaman register apa yang pertama dan juga login untuk pasiennya. Yang kedua ada login untuk dokter dan yang ketiga ada login untuk resepsionis atau sebagai admin. Di halaman awal juga terdapat tiga page berbeda. Ada home itu untuk login, yang kedua ada about us untuk portofolio atau tentang PT-nya atau tentang rumah sakitnya, dan juga ada sedikit kontak us untuk rumah sakitnya. Lalu sini di halaman kontak kita bisa mengirim pesan kepada adminnya apa yang ingin kita tanyakan tentang rumah sakitnya atau mungkin kita mau konsultasi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk register pasien akan didemonstrasikan oleh Roy. Lanjut untuk demonstrasi pasien. Sebentar. Mulai dari register dulu untuk membuat akun baru. Mulai dengan nama utama, emailnya, password, ya, register. Bisa kita coba juga di menu login. Login lagi. Tadi langsung login ya dari register. Ini kita coba login lagi. Ya, bisa. Di menu pasien ada tiga, itu book appointment, my appointment, sama perception. Yang pertama ini book ya. Ini untuk ngebook jadwal dengan dokter. Kita mulai dengan dokter spesialis, misalnya pediatrician, terus dokternya Kumar, dengan biaya konsultasi dengan dokter ini 800. Lalu date-nya mungkin besok tuh. Lalu time-nya tuh jam jam 2. Klik sukses, akan masuk ke ini dia. Akan masuk ke sini dengan dokter name ini, tanggal, jam, aktif. Lalu ini kita bisa meng-cancel sesuai dengan kehendak kita kalau mau meng-cancel jadwalnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mubina untuk dokternya ini. Oke, saya akan melanjutkan yang dari Roy. Roy, matiin dulu, Roy. Sudah terlihat. Sebentar, saya geser dulu. Ini dari dokter ini kita tinggal masukkan username dokternya aja, lalu sama passwordnya, lalu kita login. Dan di sini ada dua menu. Yang pertama itu view untuk yang tadi sudah di booking oleh pasien-pasiennya. Lalu kita tinggal pencet, oh ini dari Inan David. Kita pencet aja langsung. Dan di sini kita harus diagnosa apa? Diagnosa dulu dari penyakitnya apa. Misalkan pusing, lalu apakah ada alergi atau tidaknya. Lalu ini ada obat-obatnya yaitu, lalu kita press Q, pencet OK, lalu kita back, dan kita bisa lihat di sini. Dan ini ada di paling bawah ya, yang punyanya si David. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Roy untuk keterangan lebih lanjutnya di bagian pasien. Ya, dilanjut lagi dari, bentar saya share screen. Setelah setelah tadi dokternya sudah mengapprove
akan masuk ke resepsionis. Resepsionis. Berikut ini sudah jelas. Ini kondisi sudah face to face dengan dokter dengan pasiennya, lalu penyakitnya sudah didiagnosis, sudah diberikan obat. Lalu pasien bisa membayar bill dengan mengklik ini. Eh, nge- dengan bill ini bisa langsung ke resepsionis untuk membayar obatnya dan sekian. Lalu nextnya akan di next akan dilanjutkan untuk menu adminnya atau resepsionisnya oleh Cyril. Oke, selanjutnya yaitu untuk bagian admin. Sini kita masukin dulu username-nya admin dan passwordnya. Oke, di sini ada banyak fitur ya. Yang pertama ada dokter list. Di sini ada list-list dari dokter ya, dan nama dokter, spesialisnya sebagai apa, email, password, dan fee-nya atau biaya untuk konsultasinya. Di sini kita bisa masukin email untuk mencari ya, akan keluar. Selanjutnya ada eh, pasien list. Di sini ada ID pasien, nama depan, nama belakang, gender, email, kontak, dan password. Sini kita bisa masukin, kita bisa search berdasarkan kontaknya. Oke, oke. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang tadi Cyril jelaskan. Sebentar, saya akan screen dulu. Nah, di sini ada menu apa appointment detail. Nah, di sini ada semuanya nih, ada pasien ID, terus ada first name dari pasien, terus ada last name-nya, ada gender, ada email, serta ada kontak dan ada dokter name-nya di sini ada misalnya Ganes dan ini ada biaya dari konsultasi dengan dosennya dengan dokternya sekitar 550 dan ada tanggalnya. Di sini saya akan masukkan kontaknya nih seperti ini dan akan keluar dengan nama Cyril Sawal, emailnya gmail.com, kontak nomornya tadi, Dokter Kumar, konsultasinya 800, tanggal tanggalnya itu tanggal 6 tanggal 18 dan ini waktunya. Dan saya akan menjelaskan lagi prescription list. Di sini ada nama dokternya, terus nama pasien apa nama ID pasien, terus ID pasien, terus first name dari pasien, last name pasien, terus patient date-nya, ada patient time, terus ada diagnosisnya. Di sini diagnosisnya waktu itu batuk dan alergi tidak ada. Ini hanya tinggal kita minum Benadryl tiap malam saja. Nah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Abiu. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lintang, yaitu di sini ada add dokter. Di sini menu ini untuk menambahkan nama dokter. Misal di sini namanya Abiu. Ini untuk spesialisnya dari dokter itu, misalnya saya taruh di neurologis, emailnya abiu@gmail.com, passwordnya 123, confirm password 123. Ini konsultif ini untuk biayanya dari dokternya ini. Misal saya taruh 5.000 ya dokter. Udah. Nah, di sini itu nanti akan terlihat di dokter list. Emailnya tadi kan Abiu. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Dari password, dari penambahan yang tadi. Selanjutnya, untuk delete password akan dijelaskan oleh Robi. Oke, selanjutnya untuk delete dokter. Untuk yang pertama,
dilihat dulu di dokter listnya ada siapa yang paling baru dari Abio ya. Oke, Abio yang paling baru. Add email. Oke. Nah, kalau sudah di delete bisa dilihat langsung di list barunya. Nama Abio paling bawah sudah hilang. Ya, untuk dari dokter itu saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bambang. Bambang. Oke, untuk fitur query, sebelumnya saya bakal ngasih tahu dulu fitur query itu untuk apa. Jadi untuk fitur query sendiri itu fitur untuk memberi masukan atau memberi eh, masukan ke rumah sakit atau website gitu. Jadi kalau misalnya ada komplain-komplain, si user dapat menambahkan gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh, beberapa masukan gitu ya. Di fitur query sendiri juga ada fitur search. Fitur search sama seperti fitur sebelumnya gitu ya. Lalu semisal ada penambahan untuk komplain, si pasien bisa masuk ke fitur get contact use. Di sini sebagai contoh saya isi Bambang Sutrisna. Lalu untuk nomor teleponnya dan untuk masukan gitu ya atau komplainnya gitu. Kita bisa masukkan testing. Setelah berhasil, kita bisa balik lagi ke fitur query dan masuk apa masukan yang baru saja gitu ya. Lalu untuk fitur selanjutnya itu ada fitur live chat yang dimana pasien itu dapat chat langsung ke adminnya gitu ya. Sebagai contoh, di sini kita tes untuk live chatnya. Oke, setelah berhasil kekirim dia bakal masuk ke servernya gitu. Di sini kita dapat lihat dan kita juga bakal dapat membalas pesannya gitu ya. Oke, mungkin untuk fitur chat seperti itu aja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.